بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Tayukhana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih pada seputar buah ataupun keutamaan dari mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari buah mengikuti ajaran beliau adalah anna fi sunnati dukhulan tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi tarkiha khurujun an ismir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dalam pengikutan terhadap ajaran beliau alaihi salatu wasallam berarti masuk pada ataupun masuk di bawah nama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam meninggalkannya sebaliknya, berarti telah keluar dari nama Rasul alaihi salatu wasallam. Artinya barakallahu fikum, bila mana kita mengikuti dan mencintai sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, berarti kita termasuk dari golongan beliau. Dan bila mana kita meninggalkan dan membenci, berarti kita tidak termasuk dari golongan beliau alaihi salatu wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci ajaranku, sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Falaysa minni, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadis ini memiliki sebuah cerita. Kenapa beliau alaihi salatu wasallam mengatakan dengan kalimat ini? Ceritanya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadatin Nabi alaihi salam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ada 3 orang, mereka datang ke rumah-rumah Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka bertanya tentang seperti apa atau bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beribadah kepada Allah. Falamma ukhbiru, maka ketika disampaikan kepada mereka tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, ka'annahum taqalluha, kayaknya mereka itu merasa kecil dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Seraya mengatakan, aina nahnu minan nabi alaihi salam, qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Coba kita lihat di mana kita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau orang yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ibadahnya demikian. Coba kita lihat, coba kita bercermin dengan apa? Ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, qala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, ama ana fa inni usolli laila abada. Kalau begitu saya mau sholat malam terus. Jadi dari awal malam sampai subuh akan digunakan untuk sholat. Ini kata satu orang ini. Wa qala ahar, kata orang lain, kata orang yang kedua,
ana asumud dahra wala uftir. Saya akan terus puasa di siang hari, puasa dahr. Di mana ada siang ataupun kapan dia mendapati siang, dia pasti akan berpuasa. Tidak pernah akan berbuka ataupun tidak puasa di waktu siang. Wa qala akhar, dan yang satunya, yang ketiga mengatakan ana atazilun nisa. Saya akan tinggalkan para wanita. Fala atazawwaju abada, dan saya tidak akan menikah selamanya. Mereka pikir bahwa dengan melakukan hal ini adalah apa? Termasuk dari hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam upaya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat malam. Bagaimana beliau sholat malam? Beliau SAW ketika sholat malam gimana? Kok sampai orang ini mengatakan kalau begitu saya akan terus sholat malam dari awal malam sampai akhir malam, sampai apa? Subuh akan digunakan untuk sholat. Kenapa mengatakan demikian? Karena merasa kecil dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah sebenarnya sholat malamnya Rasul itu gimana sih? Pada sholat malam kan? Sholat malam itu sebuah apa? Amalan walaupun sunnah tetapi apa? Sangat ditekankan. Para ulama terkait dengan sholat malam banyak mengatakan ataupun banyak apa? Berbicara dengan masalah ini. Orang kalau tidak pernah sholat malam atau apa? Senang, artinya tidak memiliki keinginan untuk sholat malam. Kata para ulama di antara Imam Ahmad, la tuqbal syahadatuhu, enggak diterima kalau dia bersaksi. Bayangkan, sholat malam itu kan apa? Sunnah. Kalau kita lagi cerita misalnya, ada orang datang, oh iya saya juga pernah lihat. Ternyata orang ini enggak pernah sholat malam, enggak pakai persaksiannya. Ini kata para siapa? Para ulama. Padahal apa? Sholat malam. Baik. Bahkan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang orang yang meninggalkan sholat malam. Baik. Ana husuila aman yatruk sholatal witri. Beliau ditanya tentang orang yang meninggalkan sholat witir. Orang yang meninggalkan sholat witir. Kata beliau, dzaka rajulun fasikun fa turaddu syahadatuhu. Orang itu orang fasik dan tidak diterima persaksiannya. Bayangkan barakallahu fikum, salat witir menurut Imam Ahmad itu mustahab, sunnah. Tapi ketika beliau ditanya tentang orang yang meninggalkan salat witir, apa artinya? Tidak mau salat witir. Kata beliau, dzaka rajulun fasik. Orang itu orang jelek, orang fasik. Turaddu syahadatu, ditolak persaksiannya. Nanti artinya barakallahu fikum, di sini hendaknya kita memperhatikan salat witir kita. Kalau kita enggak mampu bangun di sepertiga malam terakhir, ya kita apa? Salat sebelum tidur. 3 rakaat, 5 rakaat. Kalau kita mampu bangun di sepertiga malam terakhir, maka itu apa? Lebih utama. Nah, Rasulullah SAW melakukan salat malam sampai dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kaki beliau itu apa? Ya, yatafattar, pecah-pecah. Dalam satu riwayat bengkak, dalam satu riwayat apa? Pecah-pecah. Melihat mendengar khobar dari istri Rasulullah SAW tentang sholat malam, orangnya mengatakan, amanah, kalau begitu saya akan terus sholat malam. Saya tidak akan tidur. Dalam satu riwayat, saya tidak akan tidur, saya akan gunakan malam saya untuk apa? Sholat malam. Baik enggak sholat malam? Tapi kalau kelewatan juga apa? Tidak baik. Segala sesuatu kalau over itu apa? Pasti enggak baik. Hatta dalam masalah ibadah, kalau over juga apa? Tidak baik. Contoh ini, dia akan gunakan satu malamnya dari awal malam, yaitu dari pada Isya sampai subuh, akan dia gunakan untuk sholat. Dan selalu dilakukan hal ini. Tidak akan apa?
tidak akan tidur. Wa qala akhar, orang yang kedua, ana asumud dahra, saya akan puasa dahar. Puasa sunnahnya Rasulullah SAW itu apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan hari-hari yang lainnya. Dan yang paling utama puasanya siapa? Puasa Daud. Boleh enggak kita puasa Daud plus puasa Senin Kamis? Kalau pas puasa Daud gimana sih? Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa. Kebetulan pas Ahad nih puasa. Besok Senin. Puasa Senin lah. Berarti apa? Puasa. Besok jatahnya Daud, puasa. Terus seperti itu. Boleh enggak seperti itu? Kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam siyamud Daud. Yang paling utama dari puasa itu puasanya Daud. Artinya barakallahu fikum, disebutin oleh para ulama, kalau kita sudah puasa Daud, maka apa? Kita tidak boleh puasa sunnah yang lain. Contoh Senin Kamis, sudah kita tinggalkan. Contoh Ayyamul Bid, kita apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah menunaikan apa? Ayyamul Bid, puasa Daud. Dan ditakutkan kalau kita nambah puasa Daud tambah Senin Kamis tambah Ayyamul Bid, bisa menjadi puasa apa? Dahar, puasa yang tidak pernah berbuka. Setiap hari puasa. Setiap hari berpuasa ini puasa yang tidak baik. Over, melebihi apa? Bimbingan Rasulullah SAW. Nah, orang ini mengatakan demikian, ana asumud dahra, saya akan puasa terus. Setiap siang saya akan berpuasa. Dan saya tidak akan pernah tidak puasa. Ini kata orang kedua. Kata orang ketiga, ana atazilun nisa fala tasawwaj, saya akan tinggalkan kaum wanita, saya tidak akan menikah. Karena dengan menikah akan menyibukkan cari maisha, apalagi mengurusi keluarga dan yang lainnya. Ternyata beliau alaihi salatu wasallam mendengar ucapan tiga orang ini. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim, maka beliau pun datang kepada mereka. Faqal, dengan mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian? Kata beliau, amma wallahi, adapun saya sungguh demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum bihi lahu, saya adalah orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, dan saya juga orang yang paling bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lakini, namun asumu wa uftir, namun saya puasa dan saya juga berbuka. Apa artinya? Tidak puasa dahar, saya berpuasa. Terkadang saya berpuasa dan terkadang apa? Saya tidak berpuasa. Wa usolli wa arqud, saya sholat malam dan saya juga tidur. Apa artinya? Dalam satu malam itu ada waktu tidurnya, ada waktu apa? Sholatnya. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa di antara kalian yang benci dari ajaranku, dari bimbinganku dalam mempraktekkan agama Islam ini, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Bayangkan barakallahu fikum, niatan baik belum tentu baik, belum tentu apa? Pas. Mau sholat malam terus menerus, seumur hidup malamnya dia akan gunakan untuk sholat. Puasa juga demikian, seumur hidupnya siangnya dia gunakan untuk apa? Sholat. Dia juga tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia berpikir dengan menikah itu akan mengganggu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, tiga amalan yang seperti ini adalah amalan yang menyelisihi sunnah beliau. Tiga amalan seperti ini adalah apa? Amalan yang menyelisihi sunnah beliau. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, haram bagi seorang yang dia kerjanya cuma duduk di masjid, beribadah kepada Allah, baca Quran dan seterusnya, tapi dia tidak mau mencari ma'isyah. Haram hukumnya. Apa artinya? Dia melalaikan hak-hak siapa? Orang yang menjadi apa? Tanggungannya. Tubuh dia punya hak. Mau gak mau harus apa? Makan. Yang namanya makan itu apa? Dicari. Istri dia punya hak. Apa haknya? Banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Tempat tinggal, pakaian, makanan,
muasyarah dan yang lainnya. Itu harus tertunaikan. Itu harus apa? Tertunaikan. Sehingga ketika prakteknya seperti ini, 1 tahun misalnya dia cuma duduk di masjid, enggak mau kerja, enggak ngurusi keluarga, enggak ngurusi dirinya, dia hanya sholat, malamnya dia selalu gunakan untuk sholat, siangnya dia gunakan untuk berpuasa, dan keadaannya selalu demikian, maka apa? Berarti dia menyelisih siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau cari Aisyah alaihi salatu wasallam. Beliau bergaul dengan siapa? Sahabat-sahabatnya. Beliau keluar dari masjid, beliau duduk di masjid, beliau singgah ataupun apa? Tinggal di rumah dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Artinya barakallahu fikum, terkait dengan hal-hal ibadah adalah apa? Hendaknya kita prakteknya alal adillah, di atas hadis. Di mana ada hadis kita jalan, ketika tidak ada hadis kita apa? Berhenti. Baik. Nah, ketika kita mempraktekkan hal seperti ini, berarti apa? Mempraktekkan seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini, berarti kita secara tidak langsung kita apa? Membenci sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun lisan kita mengatakan ini dalam rangka membela agama Rasul, ini dalam rangka apa? Mentaati Rasul alaihi salatu wasallam, terus seperti itu lisannya berbicara demikian. Namun lisanul hal, lisan keadaannya yang berbicara bahwa dia tidak senang terhadap siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Prakteknya tidak sesuai dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ketika mempraktekkan agama ini sesuai dengan bimbingan Rasul, berarti dia masuk golongan Rasul. Barang siapa yang mempraktekkan agama ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, berarti dia keluar dari apa? Golongan Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis sangat masyhur yang setiap kita insyaallah sudah menghafalnya, sataftariqu hadhil millah ila 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah wahyal jamaah. Dalam satu riwayat ma'ana alaihi wa ashabi. Agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu saja. Siapa mereka? Yaitu al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Kata Rasulullah SAW, ma'ana alaihi washabi. Orang yang ketika mempraktekkan agama Islam sesuai dengan apa? Apa yang saya dan para sahabat saya itu apa? Praktekkan. Itu yang diinginkan dengan apa? Agama Islam. Bukan seenak kita, bukan sesuai dengan semangat kita. Kalau pas kita semangat, maka apa? 1 malam penuh selalu apa? Digunakan untuk sholat. Kalau pas kita nggak semangat, nggak pernah sholat malam. Banyakan semangatnya atau banyakan nggak semangatnya? Namun kalau ahyanan, kalau terkadang itu dipraktekkan oleh para ulama. Kalau terkadang beda dengan abadan. Kalau ahyanan itu apa? Terkadang contohnya mencari malam Lailatul Qadar. Misal pada tanggal 27 Ramadan, malam tanggal 27 Ramadan, sholat malam dari apa? Pada Isya sampai subuh. Ini dipraktekkan oleh siapa? Para ulama. Atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka selalu menjaga malamnya. Ini dipraktekkan oleh para ulama. Tapi tidak selalu. Artinya apa? Terus menerus seperti itu. Artinya setiap malam selalu apa? Menghidupkan malamnya dengan sholat tanpa ada tidur sama sekali bertahun-tahun ataupun apa? Berbulan ini tidak pernah. Tapi kalau kadang-kadang itu apa? Dilakukan oleh para ulama rahimahumullah taala. Intinya barakallahu fikum bahwa terkait dengan bimbingan Rasulullah SAW dalam agama Islam ini, yaitu ketika kita ingin beragama dengan ketika ingin beragama dengan agama Islam ini, prakteknya dengan cara yang baik, maka kita lihat seperti apa Rasulullah SAW. Jangan pernah merasa seperti apa yang dirasakan oleh para sahabat ini. Mereka merasa kecil kemudian apa? Melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Mereka memiliki keinginan untuk melakukan melebihi siapa?
Rasul alaihi salatu wasallam, padahal hal itu hal yang tidak diperkenankan. Fi sunnah, dalam praktek mengerjakan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, berarti kita sudah masuk pada golongan beliau. Tapi ketika kita meninggalkan sunnah beliau, bimbingan beliau, berarti kita telah meninggalkan golongan beliau. Bahaya kalau kita meninggalkan apa? Golongan Rasulullah SAW, sangat bahaya. Kalau kita enggak masuk pada lingkaran minni, kata Rasulullah SAW, yaitu apa? Golongan beliau, berarti kita di mana? Masuk pada 72 lingkaran yang ada. Ini bahaya. Masuknya kemana? Ke dalam neraka jahanam. Wallahu alam bisawab. Artinya barakallahu fikum, jangan kita buang-buang harta, jangan kita buang-buang tenaga, jangan kita buang-buang waktu sia-sia dan tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan apa? Dosa. Tapi yang paling baik adalah apa? Kita amalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pasti kita tidak membuang-buang harta, kita tidak membuang-buang waktu, dan kita juga tidak membuang tenaga. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah semangat kita dalam praktekkan ataupun dalam mempelajari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada barisan orang-orang yang digolongkan sebagai pengikut ataupun golongannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.